Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Heru Subeno Arif dari Forum News Network. Perlahan tapi pasti, harta kekayaan yang berjibun ya milik pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo ini mulai berhasil dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Dan ini kan kelihatannya ada tanda-tanda bahwa Rafael ini sudah mempersiapkan diri dengan menyembunyikan harta kekayaannya itu. Rafael itu semula mencoba mengelak dengan menyatakan bahwa beberapa kendaraan mewah berupa Rubicon dan Harley Davidson yang sering dipamerkan oleh anaknya di media sosial, bahkan termasuk juga pernah dinaiki oleh Rafael Alun itu bukan milik dia. Namun pengakuan Rafael ini sejak awal diragukan. Dan Rafael tampaknya mencoba menyembunyikan dengan mengatasnamakan sebagai milik orang lain. Mulai dari seorang office boy atau cleaning service, milik kakaknya, dan juga milik anak dan menantunya. Pokoknya bukan milik Rafael, dia cuma pakai saja gitu ya. Rafael ini juga coba menghindari pemeriksaan dari Inspektorat dan KPK dengan cara mengundurkan diri sebagai aparatur sipil negara di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun semua ini sudah diantisipasi ya. Kementerian Keuangan menolak permohonan pengunduran diri dari Rafael Alun ini. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat itu Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga menyatakan bahwa tadi itu ini mobil Rubicon ya, ini dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan seperti katakan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Rafael itu juga Kementerian Keuangan telah menerima surat pengunduran diri dari ASN dari yang bersangkutan. Surat pengunduran diri tersebut tertanggal 24 Februari 2023 dan kami terima pada tanggal 27 Februari 2023 melalui Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan hal itu kami sampaikan di sini bahwa berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2000 dan kemudian 2020 ini mungkin maksudnya. Dan kemudian juga peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2000, maka pegawai yang sedang di dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Karena itu, pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak. Terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan yang muncul dan tampak di media sosial dapat kami sampaikan sebagai berikut. Mobil Rubicon, Land Cruiser, motor Harley Davidson, motor Yamaha, motor BMW putih diakui oleh saudara RAT sebagai bukan milik dia, namun merupakan milik pihak lain. Rubicon diakui sebagai milik kakaknya, sementara yang lainnya ada yang diakui sebagai milik dari anak menantunya. Untuk tindak lanjut ini, maka tim pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah meminta saudara RAT untuk menunjukkan bukti kepemilikan agar dapat dipastikan pemilik dan status kendaraan bermotor tersebut. Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tentu bersama KPK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut atas harta yang dilakukan di LHKPN, dugaan kepemilikan harta yang belum dilaporkan, kecocokan profil
yang bersangkutan dengan SPT pajak yang disampaikan, juga dengan pengakuan atas harta lainnya berupa properti, kendaraan, dan tas mewah. Saya ingin menyampaikan sekali lagi, saya ingatkan bahwa saudara RAT masih berstatus sebagai ASN, sehingga masih terikat dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kode etik dan perilaku ASN, khususnya ASN Kementerian Keuangan. Nah tadi kan soal mobil, soal motor itu semua diatasnamakan orang lain. Tapi kemudian ketika di cross check ke lapangan dan diketahui itu bahwa pemilik Rubicon sebelumnya itu adalah seseorang yang tinggal di sebuah gang di kawasan Mampang nih di Jakarta Selatan. Ya Rubicon ya minggu lalu gitu tim sudah ke lapangan, benar itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, STNK dan BPKB-nya gitu. Dan kita datangi alamat yang kita punya gitu, itu gang di daerah Mampang. Jadi memang orangnya udah pergi, tapi itu alamat di dalam gang. Jadi kita pikir ini tidak mungkin dia punya itu. Tapi barusan diklarifikasi ke yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan, tapi atas nama kakak yang bersangkutan. Jadi dari yang di gang, lantas dia beli, dia jual lagi ke kakaknya. Jadi kita bilang ya sudah, gitu. Kasih unjuk aja dokumennya, nanti dia akan bawakan. Gitu. Itu yang Harley David, yang Rubicon. Siapa pemilik Rubicon yang disebut tinggal di sebuah gang di Mampang di Jakarta Selatan itu? Setelah didatangi ternyata ini tidak sesuai dengan profilnya sebagai seorang pemilik mobil mewah, mobil Rubicon yang harganya di atas 1 miliar. Pria tersebut itu bernama Ahmad Saifuddin dan tinggalnya di Gang Jati, RT 01, RW 01, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Dan dia tinggal di kawasan itu mengontrak dan pekerjaannya sehari-hari adalah seorang petugas cleaning service. Sekarang Ahmad Saifuddin tidak tinggal lagi di situ dan dia sudah pindah. Coba perhatikan ini foto-foto ini. Ini rumah kontrakan dari Ahmad Saifuddin dia. Dengan mudah kita memastikan bahwa nama dan identitas Ahmad Saifuddin ini hanya digunakan untuk menyamarkan pembelian Rubicon itu agar tidak terlalu mencolok ya. Sebab tidak masuk akal bila seorang aparatur sipil negara sekelas Rafael itu yang punya penghasilan termasuk ini gaji plus tunjangan kinerja sekitar 50 jutaan. Ini karena memang tunjangan kinerja di Direktorat Jenderal Pajak ini paling tinggi ya di Kementerian Keuangan dan juga dibandingkan dengan kementerian-kementerian lain, itu bisa membeli mobil semahal itu. Apalagi kalau ditambah dengan beberapa kendaraan mewah termasuk motor gede sekelas Harley Davidson ya. Apalagi dengan Saifuddin, ini lebih tidak mungkin lagi dia bisa membeli Rubicon. Sehari-hari dia itu menurut pengakuan para pemilik kontrakan dan juga RT setempat, dia mengendarai motor itu pun hasil kredit. Namun pola penyamaran harta dengan mengatasnamakan orang lain itu seperti petugas cleaning service, sopir, tukang kebun, pembantu, atau keluarga lain itu pokoknya yang penting bukan keluarga inti gitu ya, itu biasa dilakukan oleh para koruptor ini. KPK itu sekarang ini tampaknya tengah mendalami penyamaran harta-harta Rafael yang berjibun. Namun seperti dikatakan oleh Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan, itu tidak mudah untuk membongkarnya. Sebab mereka ini adalah orang yang, Rafael ini ya maksudnya, orang yang bekerja di sektor perpajakan. Jadi dia cukup ngerti lah seluk-beluk semacam ini, dia lihai lah untuk mencoba menyamarkan semacam ini. Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana, ya sulit sih ya pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Jadi ilmu mereka ini kalau kita meminjam bahasanya Pahala Nainggolan ini sangat tinggi. Mereka itu canggih ya, itu kata Pahala sambil bercanda. Dia meminta diberi waktu untuk mendalami sehingga bisa membongkar kasus tersebut. Nih dia jangan sampai kemudian semua gerakan dari KPK ini sudah diantisipasi oleh mereka-mereka yang tengah diselidiki ini. Karena Pahala itu mengisyaratkan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan itu tengah membidik sejumlah pejabat atau pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang lainnya selain yang Rafael ya yang pernah
disebutkan sebagai geng. Dan ini diakui oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. Memang ada beberapa dari mereka ini yang laporan harta kekayaannya tidak sesuai dengan profil mereka. Artinya hartanya itu tidak sesuai dengan jabatan dan gaji yang mereka terima. Ya, kita tahu kan Rafael ini melaporkan harta kekayaannya saja sebesar 56 miliar. Itu pun diyakini harta sesungguhnya jauh lebih besar. Belum lagi yang tadi yang termasuk seperti kendaraan mewah yang disamarkan dengan nama-nama orang lain tadi. Jadi siap-siap saja ini bakal jadi ramai. Kita koordinasi sama Irjen kemarin itu kita bilang, ini dia ada perusahaannya. Gitu. Kita nggak bisa, gimana nih cara, ini kita mau koordinasikan dengan Irjen, gimana caranya supaya itu di perusahaannya bisa dilihat juga dan diinformasikan ke KPK. Di samping yang PPATK yang periode lalu ini udah kejauhan gitu ya, dan dia belum wajib lapor, kayak apa juga nih ini. Nah, itu kita bicarakan juga dengan Irjen. Karena Inspektorat Jenderal ini lebih tahu dari KPK, kan dia bisa manggil atasannya, bisa manggil teman, bawahan, segala macam kan dia bisa manggil. Kalau kita manggil atasannya nggak boleh. Karena nggak ada urusannya dengan LKPN, ya gitu ya. Itu gunanya dengan Irjen. Jadi kalau saya bilang bagi-bagi kerjaan, iya, bagi kerjaan berdasarkan kewenangan. Karena yang sana juga mau ini terungkap. Aksi penganiayaan seorang remaja bernama David oleh Mario Dandi Satrio, anak dari pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo, ini tampaknya ini dia bisa disebut sebagai semacam blessing, bisa digunakan sebagai momentum bersih-bersih di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Selain Rafael, Kementerian Keuangan dan KPK saat ini juga tengah menangani kasus Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Ini namanya Eko Darmanto. Ini kalau ini Eko Darmantonya langsung yang pamer ya, dia pamer pose-pose dengan mobil dan motor mewah, bahkan juga pesawat mewah itu di akun media sosialnya. Beda kalau Rafael Alun yang banyak pamer ini anaknya dan istrinya ya. Kalau anaknya pamer kendaraan mewah, kalau istrinya pamer-pamer mobil mewah. Nah, Eko, Kepala Bea Cukai Yogyakarta itu sudah dicopot dari jabatannya dan dia setengah diperiksa dan dia menyatakan siap bekerja sama dengan menjalani pemeriksaan. Ini nggak ada pernyataan dari Eko mengundurkan diri dari ASN Bea Cukai seperti dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Karena kelihatannya kalau dari usia memang Rafael Alun ini sudah cukup usianya sudah mendekati pensiun. Kalau Eko lihat tampilannya saja masih kelihatan sangat muda ya. Jadi dia masa depannya masih panjang. Tapi dengan kasus ini kita tidak tahu apakah kemudian karirnya bisa jadi terhambat karena dia termasuk dalam daftar orang yang tercela gitu ya. Karena sudah pamer-pamer dan membuat Ibu Sri Mulyani sakit kepala ya, sudah kasus Rafael Alun Trisambodo ini saja mengguncang Direktorat Jenderal Pajak, ditambah lagi dengan kasus Eko Darmanto di Bea Cukai. Dan semuanya ini di bawah Kementerian Keuangan. Saya Heru Subeno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.